Hari ini firman Tuhan yang saya mau bagikan, judulnya adalah Genuine Love. Kasih yang genuine, kasih yang tulus. Terlebih lagi kasih kepada Tuhan. Kita baca Matius 22 ayat 36 sampai 38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sampai di situ pembacaan kita. Ini perintah Tuhan yang paling penting lebih dari yang lain-lainnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Saya mau tanya sama saudara, kalau seandainya Anda ditanya, apakah saudara cinta Tuhan? Siapa yang ngomong saya cinta Tuhan? Boleh angkat tangan. Saudara mengasihi Tuhan. Semuanya kan? Saya yakin semua orang Kristen, semua orang percaya, semuanya cinta Tuhan. Tapi tahukah saudara, cinta Tuhannya, ya semuanya cinta Tuhan, tapi level cinta Tuhannya beda. Maka dari itu, tadi firman Tuhan ngomongnya, kasihlah Tuhan Allahmu, apa tadi? Dengan segenap. Dengan segenap. Hatimu, jiwamu, akal budimu. Artinya kalau ada dengan segenap, ada juga yang mengasihinya dengan separuh. Bukan gak mengasihi sih. Tapi ada banyak yang lain yang lebih dia kasih. Cinta Tuhan tapi juga yang lainnya lebih dari Tuhan. Benar apa tidak? Jadi ada yang mengasihi Tuhan dengan segenap. Tapi ada juga yang separuh. Mungkin ada yang seperempat. Tapi doa saya kita semua hari demi hari semakin bertumbuh di dalam cinta kita sama Tuhan. Doa saya di dalam hati kita masing-masing tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah dalam berjalan bersama dengan Tuhan, tambah dekat, tambah karib dengan Roh Kudus, tambah intim dengan Tuhan. Amin. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Yang pertama dengan apa tadi? Segenap apa? Hatimu. Bicara tentang hati itu bicara tentang desires. Bicara tentang keinginan. What is the desires of your heart? Apa itu kalau Anda boleh jujur mengakui dengan apa adanya, apa itu yang paling engkau inginkan dalam hatimu? Kita punya banyak keinginan. Tapi pertanyaan apa itu yang terutama? Apa itu yang nomor satu? Karena firman Tuhan hari ini, Yesus ngomong tentang hukum yang terutama dan pertama. Apa itu? Keinginan Anda lebih dari yang lain-lainnya. Lebih dari segalanya. Doa saya mulai hari ini. Yesus nomor satu di dalam hidup saudara. Yesus yang paling Anda ingini lebih dari yang lain. Kalau Anda boleh ngerasain ya. Gambarannya orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu kayak Daud. Daud itu ngomong begini. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Daripada 1000 hari traveling nonton pemandangan yang indah. Daripada 1000 hari kuliner ngerasain masakan-masakan berbagai budaya yang luar biasa. Lebih baik satu hari di hadirat Tuhan. Makanya sampai Daud ngomong dalam hadirat Tuhan aku tuh merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia ngerasain keindahan hadirat Tuhan. Dia ngerasain ketika dia di dalam hadirat Tuhan tuh indah. Indah. Ajaib. Dan dia merasakan hati sama Tuhan. Pertanyaan saya sama saudara. Do you enjoy in the presence of the Lord? Anda enjoy nonton film gak? Enjoy Netflix enggak? Enjoy drakor enggak? Orang lain lihat saudara mungkin
pasangan, mungkin suami istri sudah lihat Anda nonton drakor bisa nangis-nangis sendiri, bisa ketawa-ketawa sendiri. Anda enjoy berjam-jam di situ. Anda rasanya kepingin kalau nggak ngantuk pun, kalau besok nggak kerja pun mungkin akan terus nonton lagi. Pertanyaannya, Anda enjoy nggak di dalam hadirat Tuhan? Karena itu bicara tentang the desires of our heart. Itu bicara tentang keinginan yang ada dalam hati kita. Yes, Anda enjoy makanan. Yes, Anda enjoy leisure. Yes, Anda enjoy banyak hal. Tapi doa saya lebih dari semua yang Anda enjoy. Anda enjoy hadirat Tuhan. Tiap pagi saudaraku saya bangun tidur. Saya itu hari demi hari itu kayak dibawa sama Tuhan. Makin hari itu makin nikmat dalam hadirat Tuhan. Saya bisa berjam-jam dan kalau saya nggak ngelihat jam mungkin saya nggak akan selesai ya. Saya belum nyelesain urusan saya, ini belum selesai, itu belum selesai. Kenapa? Karena saya enjoy dalam hadirat Tuhan, bangun tidur dan angkat tangan dan mulai menyembah Tuhan. Saya bisa merasakan getaran-getaran surgawi, aliran rohnya itu memenuhi hati saya. Itu so real. Hati saya yang tadinya kosong, ketika saya mulai menyembah, hati ini kayak kepenuhan Tuhan. Di atas kepala ini kayak ada pengurapan dituangkan, ngerasa tebal. Saya ngerasa kepenuhan Roh Kudus dan itu indah, itu ajaib, itu menyenangkan. Malam hari ketika nongkrong sama Tuhan, kita bisa nongkrong sama Tuhan loh. Kita bisa curhat sama Tuhan. Anda bisa sejam. Sebagian orang tanya, kok doa 1 jam ngapain ya? Saya balas tanya sama saudara, kok Anda nongkrong sama teman saudara 1 jam kok bisa ya? Kok tahan ya? Cuma ngomongan ngalor ngidul, ngomongan kesana kesini, ini gak jelas. Kan cuma ngomong-ngomong. Kenapa Anda gak ngomong-ngomong sama Tuhan? Ngomong-ngomong sama Tuhan. Ini bicara kedekatan hati. Doa saya mulai hari ini, Tuhan bawa Anda masuk dalam kedekatan dan keintiman yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Tuhan bawa Anda masuk di dalam hadiratnya, di kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam kehidupan saudara, Tuhan menjadi yang paling Anda ingini, lebih dari segalanya dalam hidup saudara. Itu yang sampai membuat Daud ketagihan. Sampai-sampai dia ngomong 7 kali sehari, aku memuji-muji Tuhan. Itu kayak orang jatuh cinta, 7 kali sehari texting terus. Baru apa? Kan gitu. Namanya juga orang baru jatuh cinta. Benar apa tidak? Aku baru ini, kamu baru apa? I love you. Dikit-dikit I love you. Gak ada yang mau diomongin, ngomongnya I love you. Emangnya gak bisa kita gitu sama Tuhan? Anda bisa loh, cuma ngomong I love you Jesus. I love. Dan Anda cuma duduk di sini, Tuhan ada bersama dengan saudara dan Anda cuma menikmati hadiratnya. Karena hadirat Tuhan itu indah banget saudaraku. Hadirat Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Hadirat Tuhan itu menguatkan hidup kita. Hadirat Tuhan itu memperlengkapi kita. Hadirat Tuhan itu akan membukakan hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu kemenangan. Hadirat Tuhan itu kesembuhan. Hadirat Tuhan itu kuasa. Hadirat Tuhan itu mujizat. Ada dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Doa saya mulai hari ini, keinginan hati saudara kepada Tuhan makin bertambah. Makin meningkat dengan drastis. Kenikmatan dan enjoynya saudara akan hadirat Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Itu semakin meningkat di dalam hidup saudara. Amin. Karena itu Tuhan ngomong kasihlah Tuhan Allahmu apa? Dengan segenap. Nomor 1 dengan segenap hati. Yang kedua tadi kita baca dengan apa? Segenap jiwa. Jiwa itu bukan cuma perasaan. Jiwa itu juga adalah kehendak. Kehendak itu bicara tentang komitmen. Tekadnya kita ini, keputusannya kita ini. Tahukah saudara bahwa mengasihi Tuhan itu bukan cuma tergantung sama moodnya kita. Lagi mood enggak untuk menyembah Tuhan. Lagi mood enggak deket sama Tuhan. No. Kita ngikut Tuhan, cintanya Tuhan ini. Karena kita sudah ambil keputusan.
aku akan mengiring Yesus. Maka no turning back, no turning back. Sekali Yesus, selamanya Yesus, sampai akhir tetap Yesus. Kalau tepuk tangan, jangan yang separuh-separuh, tepuk tangan yang semangat buat Yesus kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Jiwa. Itu Daniel. Daniel itu suka berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Tapi tahu nggak saudara, Daniel berdoanya bukan kalau lagi mood berdoa. Apakah menurut saudara orang itu bisa tiap hari mood berdoa? Akan ada momen tertentu rasanya untuk berdoa aja sudah nggak keluar kata-kata itu. Mungkin Anda lagi capek. Mungkin saudara lagi banyak yang terjadi dalam hidupmu. Dan tahu nggak saudaraku, hari itu sebuah hukum dikeluarkan. 1 titah diberitakan dari istana. Raja mengeluarkan perintah, mulai sekarang tidak boleh ada orang yang berdoa kepada Allah manapun. Kecuali kepada raja. Kalau melanggar, hukumannya mati. Kalau Anda ada di dalam situasi Daniel, Anda mau cinta Tuhan, Anda mau berdoa sama Tuhan. Tapi sekarang dilema. Hati ini berat enggak? Karena serba salah. Kalau kita enggak berdoa kepada Allah, kita merasa bersalah. Tapi kalau kita tetap berdoa, nyawa kita taruhannya. Saya yakin perasaan itu berkecamuk juga di hati Daniel. Untuk berdoa rasanya. Tapi yang luar biasa kita mencatat. Ketika dia mendengar perintah itu. Dia naik ke ruang atas. Tempat dia biasanya berdoa. Dia buka jendelanya. Dan menghadap Yerusalem. Daniel mulai berdoa. Saya mau ngomong sama saudara. Itu bukan sekedar perasaan. Itu komitmen. Apapun yang terjadi. Aku tetap cinta Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan nomor 1 dan yang pertama di dalam hidupku. Itu adalah komitmen. Sama halnya dengan saya. Apakah saudara pikir setiap minggu saya selalu antusias untuk berkhotbah, melayani Tuhan? Kalau sekarang sih fresh banget nih ya. Oke. Tapi ada momennya ketika hal-hal terjadi dalam hidup saya. Ketika begitu banyak yang saya pikirkan dan mungkin berat pikiran saya. Untuk berangkat ke gereja. Untuk kita hari Jumat mikir besok minggu khotbah aja rasanya kalau bisa dibatalin, dibatalin. Rasanya itu perasaan. Tapi saya berdoa Anda hidupnya tidak dikendalikan oleh perasaan. Anda cintanya sama Tuhan adalah keputusan. Ada momen-momen memang saya melayani Tuhan itu rasanya di hati secara perasaan campur aduk. Tapi saya ambil keputusan. Tetap maju dan melayani Tuhan. Doa saya para pelayan Tuhan di tempat ini. Mulai hari ini Anda naik level cintamu sama Tuhan. Pelayanannya bukan kalau lagi mood maka kita melayani. Tetapi kita, aku dan seisi keluargaku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Karena kami mau ambil komitmen ikut Tuhan. Haleluya. Ini komitmen. Bukan sekedar perasaan. Karena itu hal yang sangat berbeda sekali. Saat kita lelah, kita tetap memilih untuk taat. Ada momen-momennya saat hati kecewa pun. Tapi kita ngomong, Tuhan aku tetap percaya. Apakah Anda gak pernah merasa dikecewakan? Tapi yang membedakan akhirnya yang satunya akan gugur dan habis. Dan yang satunya tetap kokoh dan kuat. Adalah ketika kita ngerasa kecewa. Yang satu tenggelam di dalam perasaannya. Kalah dengan perasaannya. Tapi yang satu dalam kekecewaannya pun ambil keputusan, Tuhan aku mungkin gak tahu penjelasan semuanya ini gimana, alasannya apa. Tetapi aku tetap percaya. Saat aku tidak melihat jalan apapun dalam hidupku. Saat aku tidak tahu solusinya apa. Tetapi karena Tuhan yang ngomong, rema itu tetap aku pegang. Aku tetap melangkah dengan
dengan iman. Itu artinya Anda mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saudara. Ayo naik level. Baru satu orang yang mau ngomong amin. Ayo naik level. Dalam cinta kita sama Tuhan, ayo naik level. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Akal budi ini bicara tentang pikiran kita. Saudaraku, kalau kita cinta sama seseorang, sesuai dengan level kecintaan kita sama dia, seperti itu kita mikirin dia. Benar apa tidak? Saya sama Pastor Nita sudah menikah sekian tahun. Ya, kemarin Pastor Nita cerita sama saya lucu. Temennya anak saya ngomong sama dia bahwa karena temennya anak saya sudah punya pacar, ngomong sama dia, kamu tahu nggak orang pacaran itu kalau sudah mentok begini, nanti tambah lama tambah nggak enak. Tambah lama akan tambah turun terus tuh. Hubungannya tambah turun terus tuh. Pastor Nita ngomong sama anak saya yang kedua, Gaby. Kalau Dedi sama Momom enggak itu, tambah lama, tambah indah, tambah menyenangkan, tambah manis, tambah luar biasa. Haleluya. Dan karena kita sayang, karena kita cinta, saya cinta sama dia, dia cinta sama saya. Sudah tahu gak itu kayak ada alarmnya gitu. Misalnya kita lagi puasa gini. Ketika sudah momen mendekati buka puasa. Gak tahu dia di mana, saya di mana. Selalu kepikiran gak makan sendiri, kamu di mana. Saya kontak dia, apa dia kontak saya, kita bareng-bareng. Kayak orang pacaran. Saudara pernah ketemu gak workaholic? Orang yang workaholic tapi sedang jatuh cinta. Workaholic sekalipun kalau dia jatuh cinta pasti dia lagi kerja. Tetap ingat. Tetap kepikir. Benar apa tidak? Karena cinta. Saya berdoa cintamu sama Tuhan itu kayak gitu. Sehingga Anda lagi kerja, tetap ingat Yesus. Anda lagi olahraga, tetap ingat Tuhan. Anda lagi meeting, tetap ingat Tuhan. Anda bangun tidur, tetap ingat Tuhan. Sebelum Anda menutup hari dan tidur, Anda tetap ingat Yesus. Sebagian orang ingatnya Tuhan kalau hari Minggu di gereja. Ingatnya menyembah Tuhan kalau di gereja. Ingatnya berdoa kalau di gereja. Ingatnya baca firman kalau di gereja. Oh, doa saya mulai hari ini perenunganmu manis didengar di hadapannya. Ada pujian, ada pengagungan yang naik di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan dengar perenungan hati dan pikiran kita. Anda tahu nggak? Kalau orang di samping saudara nggak bisa dengar pikiran saudara kan? Benar nggak? Hanya kalau Anda ngomong secara jasmani lewat mulut ini, maka orang di dekat saudara bisa dengar. Tapi Tuhan itu dengarnya pikiran kita. Pertanyaannya gini, kalau semua pikiran saudara itu ada loudspeakernya, kedengeran, dan itu memang didengar sama Tuhan, menurut saudara, Tuhan suka enggak? Doa saya mulai hari ini, setiap perenungan hati dan pikiran saudara, ketika didengar Tuhan, isinya pujian penyembahan, isinya terima kasih Tuhan, Engkau baik banget dalam segala perkara, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur, puji-pujian yang naik dari hidup saudara, bahwasanya Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Dan doa saya ketika Anda mengasihi Tuhan, engkau mengasihi dengan genuine love. Kasih yang tulus. Artinya gini, kita mengasihi Tuhan bukan untuk dapat sesuatu. Sebaliknya, kita mengasihi Tuhan karena kita sudah menerima segalanya dari Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah memberikan tubuhnya dan darahnya kepada kita. Walaupun Dia nggak dapat apa-apa sama kita, Dia tetap mengasihi kita. Artinya Dia mengasihi kita dengan genuine love. Dan sekarang giliran saudara dan saya yang mengasihi Tuhan juga dengan kasih yang
tulus, tanpa embel-embel. Yang setuju katakan amin. Nice memang kalau kita berdoa dan dijawab doa kita. Kalau kita sakit, kita berseru sama Tuhan, Tuhan jamah dengan kuasanya, dan oleh bilur-bilurnya kesembuhan, mujizat itu terjadi. Anda excited enggak? Yes. Pasti akan menyenangkan ketika Anda beriman, melangkah dengan iman. Kemudian terobosan terjadi. Kemudian ada kemenangan gilang gemilang. Secara pekerjaan, secara keuangan. Anda mengalami kemajuan yang luar biasa. Nice, kita pasti happy banget. Dan kita tambah cinta Tuhan. Tapi pertanyaannya gini. Ini bukan bicara tentang sisi yang itu. Sekarang kita bicara tentang genuine love. Pertanyaannya, what if... Gimana kalau Anda berdoa dan doamu gak dapat jawaban? Gimana kalau Anda lagi sakit atau orang yang Anda sayangi sakit, Anda berharap supaya dia sembuh, tapi sampai akhir kenyataan dia tidak sembuh. What if? Pertanyaan saya, di dalam situasi kayak gitu, apakah dari hatimu engkau masih ngomong? Whatever it is, I love Jesus. Tahu nggak saudaraku, kasih sejati itu tesnya bukan saat keadaan mudah. Kasih sejati itu saat semuanya gelap dan berat. Dan nggak ada embel apapun yang bisa kita harapkan. Tapi kita masih tetap cinta Yesus. Oh, doa saya Anda semua di tempat ini. Anda yang mengikuti secara online. Kasih seperti itu yang Anda punya kepada Yesus. Kasih yang tulus, genuine love itu. Yang hari demi hari tambah berkobar di dalam hati. Saudara, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Di satu sisi genuine love. Tapi di sisi yang lain saya juga mesti ngomong begini sama saudara. Walaupun Anda harus mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, genuine. Tapi tahukah saudara, kasih Tuhan will not leave you empty. Kasih Tuhan tidak akan meninggalkan saudara hampa, kosong, kayak nothing, kering kerontang. No! Kasihnya itu penuh. Kasihnya itu melimpah. Dan ketika Anda mengasihi Tuhan dengan genuine love, maka Anda akan menikmati satu blessing yang sangat istimewa. Yang tidak akan dialami oleh orang lain. Saya bacakan firman Tuhan. Janji Tuhan di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Ini bagian yang istimewa buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ditulis begini. Tetapi orang yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah di sini bukan yang tadi pertama saya tanya sama saudara, siapa cinta Tuhan? Semuanya merasa cinta Tuhan. No. Ini mengasihi Tuhan yang Yesus maksudkan. Mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi dengan segenap jiwa. Segenap akal budi. Ini yang ditulis. Tetapi orang yang mengasihi Allah, apa blessingnya? Apa berkatnya? Ia dikenal oleh Allah. Dan dikenal oleh Allah itu gak main-main. Saya jelaskan sama saudara ya. Supaya Anda ngerti betapa istimewanya orang dikenal Allah. Kalau seandainya Anda dikenal sama wali kota. Itu something loh. Dari sekian banyak warga Jakarta, Gubernur DKI kenal saudara. Oh wow, gak main-main nih. Anda bukan hanya statistik buat gubernur, Anda bukan sekedar satu dari begitu banyak warga Jakarta. Tapi dia kenal saudara. Anda bisa ngerasain gak bedanya? Anda dikenal sama menteri. Apalagi Anda dikenal sama presiden.
Presiden kenal sama saudara, duduk bareng sama saudara, ngopi sama saudara, ngomongan hati ke hati sama saudara. Itu beda. Dan Alkitab ngomong begini, barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Ini bicara tentang relationship yang nggak biasa. Ini bicara tentang kedekatan yang beda level. Semua orang punya klaim dekat wali kota, dekat gubernur, menteri, presiden. Tapi ada orang-orang tertentu nggak usah ngeklaim apa-apapun. Yang lainnya tahu kedekatannya yang membuat berbeda. Dan kedekatan itu yang membedakan segalanya. Request yang sama, proposal yang sama. Orang lain yang ngajuin dijawab tidak. Tapi kalau orang itu yang bawa proposal yang sama, nggak usah diganti. Semuanya persis sama. Orang itu yang bawa no pun jadi yes. Saya berdoa kedekatan sama Tuhan yang lebih dari segalanya. Mulai hari ini Anda alami dalam hidup saudara. Anda jadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Bukan sekedar Anda satu dari begitu banyak orang Kristen. Tapi Anda jadi orang dekatnya Tuhan. Orang istimewanya Tuhan. Karena yang saya tahu untuk orang-orang seperti ini. Tuhan curhatnya lain. Rahasia-rahasia yang dia reveal itu beda level sama yang kebanyakan orang tahu. Proyek-proyek yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau kasih, itu beda sama yang tersedia untuk mayoritas. Anda harus tahu, the best, yang terbaik, yang paling gemuk, itu akan disimpan untuk yang paling dekat. Kedekatan it matters. Apapun saudara ngomong itu. Kedekatan mempengaruhi segalanya. Enggak usah urusan pemerintah dah. Anda sendiri pribadi. Sama kok. Saudara sama orang banyak. Anda terima telepon. Anda lagi malas. Enggak usah enggak diterima. Tapi ada orang tertentu. Anda mau dalam kondisi apapun. Anda angkat itu telepon. Benar apa tidak? Sama kedekatan. Bukan teleponnya. Bukan bunyi teleponnya yang beda. Kedekatan yang membuat beda. Dan hari ini saya berdoa kita semua di bawah Tuhan mulai tahun ini masuk di dalam level keintiman dengan Tuhan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Lebih dalam, lebih dekat, lebih intim dengan Roh Kudus. Tahukah saudara, orang kalau dekat sama Tuhan nomor satu ya, orang yang mengasihi Tuhan akan menerima penjagaan ilahi. Amin. Boleh enggak kita baca Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang. Apakah titik? No, semua orang yang apa? Mengasihinya. The Lord preserve. Ini Alkitab bahasa Inggrisnya. All them that love Him. Tuhan tuh jaga orang-orang yang mengasihi Dia. Anda perhatikan Daud. Waktu dia mengembalakan domba. Yang datang menyerang itu bukan anjing. Tapi singa. Kalau anjing yang menyerang anak saudara, kemungkinan masih selamat. Anda ngerti sendiri kalau singa yang menyerang, hasilnya kayak apa? Namun, Daud selamat. Oke. Next time, bahaya berikutnya datang. Bukan singa, ini beruang nih naik level nih. Beruang yang segede gaban. Tapi itu pun Daud selamat. Terus coba Anda lihat nih kehidupannya Daud. Kali berikutnya bukan ngadepan sama kelas binatang lagi. Yang gak bisa mikir. Ngadepinya
sama yang lebih gede dari beruang. Kali ini si raksasa Goliat. Dan dia punya otak mikir, dia punya senjata, amunisi dan macam-macam. Luar biasanya Daud selamat. Terus berikutnya dia ngadepin rajanya sendiri, Saul. Yang ngelempar tombak kepada Daud. Entah kenapa jarak dekat ngelempar tombak. Kok meleset dikit? Siapa itu yang ting gitu? Seolah-olah dalam hidup Daud, dari bahaya ke bahaya, selalu kayak ada tangan yang tidak terlihat, tapi memprotek Daud, memastikan dia selamat. Orang yang mengasihi Tuhan dijaga oleh Tuhan. Saya berdoa, Tuhan jaga hidup saudara. Tuhan jaga anak-anak saudara. Tuhan jaga pasangan saudara. Tuhan jaga pekerjaan saudara, keuangan saudara. Gereja kita dijaga oleh Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Daud cuma selamatnya sekali kejadian selamat, 2 kali selamat, orang ngomong beruntung. Tapi kalau dari bahaya ke bahaya dan consistently Daud selamat, itu ada yang jagain itu. Anda nggak ngelihat aja, tapi ada penjaganya tuh. Saya mau deklarasikan mulai hari ini ada malaikat penjaga yang diutus Tuhan untuk hidup saudara dan keluarga saudara. Amin. Tapi Anda harus ingat, Tuhan menjaga orang yang mengasihi Dia. Saya saudaraku masih ingat ketika sekian tahun yang lalu gempa Jogja terjadi. Dan memakan korban sekitar 5-6 ribu orang. Masih ingat gak kejadian waktu itu? Saya sama Pastor Nita sedang ada di bandara di Jogja. Kita mau terbang ke Singapura pelayanan. Dan kita ada di restoran. Kita lagi duduk ngobrol bersama kayak gini dan sambil makan bakso di pagi hari. Ya, lagi santai, tiba-tiba kedengeran suara keras sekali. Wuh! Saya kaget saudaraku, saya pikir teroris ini. Apalagi zaman itu kan lagi banyak teroris-teroris gitu. Ya, tapi ternyata goncangannya kuat. Jadi orang sadar ini gempa. Jadi di bandara itu pada panik, lari keluar menyelamatkan diri masing-masing. Saya sama Bu Nita juga lari menyelamatkan diri. Dan saking paniknya Bu Nita larinya bukan bawa dompetnya. Dompetnya ketinggalan. Dia lari sambil bawa sendok menyelamatkan dirinya. Sampai di luar baru sadar, loh ini kok yang dibawa sendok. Dompetnya ketinggalan di dalam. Namanya orang panik kan. Semua jadi salah. Setelah kita tunggu sekian lama, tenang, sudah gak ada goncangan lagi. Kita memberanikan diri masuk ke dalam untuk ngambil dompetnya yang masih ketinggalan. Kita masuk di situ, kita kaget saudaraku. Kenapa? Karena ini meja dan kursi tempat kita makan. Sampingnya ini tembok kaca yang tinggi sampai ke plafon. Ternyata kacanya itu ambruk, pecah itu. Hancur berkeping-keping di meja dan kursi itu semuanya. Jadi saya tuh tiba-tiba sadar. Kalau waktu itu saya terlambat dikit aja. Kemungkinan kami sudah kejatuhan tembok kaca itu. Dan kalau sudah kayak gitu, di dalam keadaan gempa dan itu akan sangat berbahaya sekali. Tapi kita selamat. Saya percaya itu penjagaan Tuhan. Saya percaya itu adalah perlindungan Tuhan. Karena ada tangan yang tidak terlihat. Tapi itu nyata. Dan dalam hidup kami, saya hanya nggak punya waktu aja. Dalam hidup kami sekeluarga itu kita bisa ngerasain benar. Dari waktu ke waktu penjagaan Tuhan itu sempurna. Kiranya penjagaan Tuhan sempurna buat hidup saudara. Buat anak-anak saudara. Buat masa depan saudara. Buat pelayanan saudara. Buat pekerjaan saudara. Setiap aspek hidup saudara. Oh ya satu lagi. Buat kesehatan saudara. Penjagaannya sempurna. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita.
Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan akan menikmati campur tangan ilahi. Ini gak main-main loh. Saya bacain. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Saya perlu ngomong ada di sebagian dari antara kita yang belum tahu. Tapi melalui firman hari ini Anda perlu tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Apa yang perlu kita tahu? Bahwa Allah apa? Turut bekerja. Gak cuma pasif, gak cuma diam saja, gak nyantai-nyantai. Tapi Allah turut bekerja. Gak kerjanya dikit-dikit. Lihat nih, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Anda lihat nih ayat ini ngomongnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tahukah saudara, mengasihi Yesus itu gak sia-sia loh. Gak terus ngapain kalau mengasihi Yesus emangnya apa? Allah turut bekerja. Allah tuh gak, ada banyak orang yang ngomong di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kayak Tuhan itu di mana? Kayak Tuhan itu pasif dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang tertentu, Anda akan ketemu dan Anda kalau ketemu Anda bisa ngelihat. Kayaknya dia gak ngapa-ngapain pun. Tuhan itu nyata sekali. Turut campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Tuhan mengatur pertemuannya dengan ini dan itu. Tuhan mengatur situasi kejadian ini. Disetting semuanya sama Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan, kemenangan, kemajuan, keajaiban terjadi dalam hidupnya. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Mungkin Anda ngomong sama saya seperti, tapi kalau memang Tuhan mengasihi Daud, kenyataannya kok Daud ngalami itu Pak, perkemahannya di Siklag dibakar habis. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, hanya kalau Tuhan menyertai kita, menjaga kita, maka hidup itu semuanya lancar dan gak akan ada masalah, gak akan ada yang namanya kerugian, gak bakal rugi, gak bakal ngalami hal-hal yang jelek. No. Saya tanya sama saudara, Tuhan sayang Daud gak? Tidak diragukan lagi. Tuhan menjaga hidup Daud gak? Gak diragukan lagi. Tapi kadang diizinkan untuk Daud ngalami perkemahannya dibakar habis. Harta bendanya ludes semuanya. Keluarganya diangkut, ditawan. Keluarganya orang-orangnya juga ditawan semuanya. Sampai mereka nangis sejadi-jadinya. Sampai air mata gak bisa keluar lagi. Daud ngalami. Jadi kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami kerugian yang besar. Ada yang sedang mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Ada yang sedang mengalami kehilangan yang menyakitkan. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tetap sayang sama saudara. Tuhan tetap peduli sama saudara. Kenapa saya bisa ngomong begitu sederhana? Karena walaupun Anda diizinkan ngalami itu, Anda tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan turut bekerja. Dalam hidup Daud, Tuhan turut bekerja. Di satu sisi, orang Amalek musuhnya pikir bisa merampasi semuanya dari Daud. Tapi ternyata Tuhan turut bekerja melalui rencananya Amalek untuk merampasi semuanya dari Daud itu. Malah dibalik oleh Tuhan. Dari situ semuanya dikembalikan Tuhan. Plus Daud yang merampasi semuanya yang dari Amalek. Daud dapat ekstra lipat kali ganda. Saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus. Anda yang sedang mengalami kerugian. Saya berdoa dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bukan hanya kerugian itu kembali. Tapi Tuhan berikan berlipat kali ganda. Proyek yang baru, berkat yang baru, sumber yang baru Tuhan berikan dalam hidup saudara. Aset yang baru, rumah yang baru, pekerjaan yang baru Tuhan berikan. Saya nggak bercanda saudaraku, tiba-tiba saya ngerasakan di hati saya ada yang kehilangan kayak pacarnya. Ada yang kehilangan orang yang saudara sayangi. Mungkin direbut sama seseorang yang Anda nggak sangka. Tapi Tuhan akan gantikan.
yang terbaik dari Tuhan buat saudara. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan sementara kita mengalami kejelekan pun Allah turut bekerja membalikkan kejelekan jadi kebaikan. Gereja kita juga mengalami. Mungkin Anda pernah dengar saya cerita ini. Gereja kita ini sudah pernah tutup. Kayak Daud, perkemahannya Daud dibakar habis. Kalau kita, gereja ini sudah habis. Sudah tutup, 10 tahun berjuang dan sia-sia. Pak Budi saksinya. Karena Pak Budi ini adalah orang yang juga ikut berjuang pada masa itu. Sampai tutup. Loh, luar biasa kan. Berarti memang Pak Budi ini orang yang super setia, saudaraku. Sudah tutup pun masih tetap jalan sampai hari ini. Tapi tahukah saudara, walaupun diizinin tutup, kita nggak mau protes sama Tuhan. Kita hanya percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ternyata yang sudah tutup bisa buka lagi loh. Dan sudah buka lagi, bukan balik seperti dulu kan. Tapi hari ini oleh anugerahnya kita bisa beribadah di Haleluya Center ini. Kita ngalami anugerah, kita ngalami pertolongan, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Tuhan nyatakan kenapa? Karena Allah turut bekerja. Mulai hari ini Allah turut bekerja di bisnismu, Allah turut bekerja di dalam meeting saudara, Allah turut bekerja di tender itu, di project yang Anda sedang perjuangkan, Allah turut bekerja dalam visi dan impian yang Anda sedang perjuangkan itu. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Lebih meriah tepuk tangannya buat Yesus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir ini. Tuhan terhadap orang yang mengasihi dia. Tuhan suka memberikan surprise. Oke? Apa yang tidak dilihat oleh mata. Apa yang tidak didengar oleh telinga. Munculkan ayat itu. Apa yang tidak timbul dalam hati manusia. Tapi itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengasihi dia. Anda pikir di gereja kita doa di kamar, kita menangis dalam hadiratnya, kita ngomong Jesus, I need you, I want you, I love you more than anything. Anda ketawa mungkin, Anda ditertawakan mungkin sama orang di sini, sudah biarin mereka ketawa. Tapi biarlah cintamu itu nyampe di hadapan tahtanya. Dan Allah, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Ada di antara kita mungkin selama ini dalam hidup kita surprise-nya isinya bad news. Terkejut sih, tapi selalu bad news. Kabar buruk terus, kejadian jelek terus yang mengejutkan kita. Saya mau ngomong sama saudara. Get closer to Jesus. Ayo mendekat sama Yesus. Ayo ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau lebih lagi mencintai Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap akal budi. Saya nubuatin ya buat saudara. Semua surprise, bad news tadi dalam nama Yesus dirubah. Bad news jadi great news. Not only good news, but great news. Akan ada kejutan-kejutan dari surga yang membuat Anda sangat terkejut. Karena begitu indahnya, begitu baiknya. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Tuhan kasih sama saudara. Anda akan bersaksi itu, Anda akan bersaksi. Anak saya saudaraku, dia tuh saya tahu benar. Hatinya tuh sangat cinta Tuhan. Anak saya yang pertama namanya Jessica. Dia itu suka banget deket sama Tuhan. Dia enjoy banget untuk berdoa. Baca Alkitab. Orang lain kalau baca Alkitab ngantuk. Orang lain kalau stres.
pelariannya makan dan Netflix dan macam-macam itu. Tapi kalau anak saya stres, pelariannya baca Alkitab. Memang anak pendeta. Tiap hari dia itu suka memuji, menyembah. Dia suka berdoa, dia baca Alkitab. Mungkin tiap hari dia sekitar 6-7 jam. Buat kebanyakan orang kayak ngabisin waktu. Tapi saya tuh melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana dalam hidupnya. Tuhan itu memberikan kejutan-kejutan yang gak disangka-sangka. Dalam studinya dia gak pernah berpikir muluk-muluk. Dia bukan tipikal orang yang punya visi besar, itu lebih ke saya. Oke. Tapi anak saya ini ngikutin aja. Oke. Cuma gini, tidak bisa disangka favornya besar nih. Dia gak pernah mimpi sekolah yang sampai muluk-muluk gimana. Tapi yang Tuhan kasih kesempatan untuk dia masuk di number 1 public university di Amerika. Itu kayak wow. Itu benar-benar surprise. Saya gak nyangka, saya sama Punita yang nganterin dia, yang dampingi dia. Gak nyangka, gak kepikiran, gak ada dalam rencana, gak ada dalam agenda. Tapi persis itu yang gak ada semua. Tuhan kasih. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul. Itu Tuhan kasih, itu real. Dia baru sampai ke sana, gak lama dia gabung dalam satu gereja di sana. Gak lama Tuhan kasih kesempatan untuk dia singer. Tuhan kasih kesempatan dia jadi worship leader. Dia bisa mimpin outreach, penjangkauan jiwa-jiwa di kampusnya. Surprise! Bulan Desember kemarin dia balik ke Indonesia. Terus lagi duduk sama saya ngobrol. Di restoran kita cuma berdua ngomong-ngomong. Tiba-tiba dia ngomong, Daddy, Jessica kepingin bisnis. Mau memulai bisnis sendiri. Oke. Kita doa sama Tuhan. Baru Desember lalu ngomong, kan dia masih di Amerika. Dan dia masih sibuk kuliah, sibuk pelayanan. Tapi mau bisnis, belum punya pengalaman. Ini masih anak, ibaratnya kalau di Indonesia mungkin semester pertama gitu. Ya kuliahnya. Tapi Desember ngomong gitu, sekarang bulan Juni ya. Bulan Juni ini dia sedang launching proyek pertamanya sama partner bisnisnya membangun hotel di Pangandaran. Surprise! Kalau dia membangun pelayanan, membangun gereja, saya bisa ngajarin dia. Bangun hotel caranya gimana saya nggak tahu sama sekali, saudaraku. Oke? Tapi surprise! Dan itu kayak mungkin tanpa modal atau sedikit modal. Tapi Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih akses jadi. Itu hotel bintang 4 yang dia mau jalankan di situ. Dan sekarang kalau Tuhan kerja itu kayak gak dilimit-limit gitu loh. Pangandaran baru jalan, ini sudah masuk pembicaraan beberapa kota berikutnya. Dan kemungkinan tahun ini bukan cuma satu, akan ada beberapa kota berikutnya. Yang mana ini anak masih di Amerika, masih studi semester pertama. Tapi jalan. Balik lagi, surprise. Saya aja sebagai orang tuanya, saya sampai geleng-geleng, kok bisa? Kok bisa? Kecuali saya punya tanah di sana, saya modalin semua. Kan itu juga saya nggak ada. Tapi bisa jadi. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Siap Anda terima? Tuhan beri, Tuhan beri, Tuhan beri, Tuhan beri. Buat orang-orang yang mengasihi. Tengahnya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini. Saat dengan lembut katakan. Ku berhadapan denganmu.
Angkat dua tanganmu, katakan pada Tuhan. Padaku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya. Boleh lihat ke depan sebentar. Saya ngelihat sebagian dari saudara sudah banget, enjoy dalam hadirat Tuhan. Tapi sebagian mungkin saudara kayak belum, feel-nya belum kena gitu. Saya ajak saudara, let's love the Lord with all that you've got. Mari kita cintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Waktu Anda nyanyi lagu ini, jangan nyanyinya separuh. Tapi nyanyinya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nanti Anda akan merasakan your love will grow. Kasih saudara sama Tuhan bertumbuh. Tuhan merasakan getaran itu real. Itu bukan cuma kata-kata kiasan. Getaran itu mengalir, rohnya itu masuk memenuhi hidup saudara. Dan kau akan ngomong, indah Tuhan, hadirat-Mu indah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi ku lebih lagi. Indah sekali Tuhan, indah. Sekarang jemaat sendiri, jemaat saja, mari dari hati yang paling dalam katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ini momen intimacy with Jesus. Ini momen hati ketemu hati. Mari buka hati saudara. Katakan ku rindu. Nikmati ini saudaraku, nikmati hadiratnya. Menikmati kasih. Amin. Mari bersama-sama kita katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih.